Sahabat-sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Perang Lusifer. Ayat hafalan Keluaran pasal 34 ayat 6-7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kejahatan Bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Poin penting pelajaran kita, hukum kasih Allah menyingkapkan kebohongan iblis. Pernahkah kamu melakukan kesalahan tetapi takut untuk mengakuinya? Bagaimana perasaanmu ketika kamu harus mengakui bahwa kamu salah? Apakah mudah untuk memaafkan orang lain ketika mereka melakukan kesalahan atau berbohong tentang dirimu? Ketika Lusifer berada di surga, ia memberontak terhadap Allah dan berbohong tentang Dia. Ketika para malaikat berkumpul di aula besar untuk sebuah pertemuan penting, mereka mengetahui bahwa Lusifer telah bertindak terlalu jauh. Dia telah mengklaim bahwa dia setara dengan Allah. Bagaimana mungkin dia bisa berpikir seperti itu? Banyak malaikat bertanya-tanya. Tuhan membuat pertemuan ini untuk membahas masalah yang sangat serius ini. Keheningan menyelimuti para hadirin ketika Allah Bapa berbicara kepada hadirin. Dengan hikmat dan dengan kesedihan yang mendalam dalam suaranya, Allah menyatakan kepada para malaikat yang dikasihinya bahwa seseorang di surga telah memilih untuk membuat tuduhan palsu terhadapnya. Salah satu klaim palsu pertama yang dibuat oleh Lusifer adalah bahwa kepemimpinan Allah tidak adil. Lusifer menjadi cemburu karena Allah Bapa dan Allah Anak tidak mengikut sertakan dia dalam beberapa rapat mereka. Sebagai malaikat dengan kedudukan tertinggi, Lusifer berpendapat bahwa ia harus memiliki bagian dalam pengambilan keputusan. Lebih jauh lagi, Lusifer mengklaim bahwa Tuhan terlalu keras dalam meminta para malaikatnya untuk mematuhi perintahnya. Lusifer mempertanyakan otoritas Tuhan dengan mengatakan bahwa makhluk ciptaan seharusnya memiliki kebebasan penuh untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Semua orang mendengarkan dengan seksama saat Mikael mulai berbicara. Para malaikat yang setia menunggu dengan penuh antisipasi, percaya bahwa Mikael dapat meyakinkan para pemberontak untuk bertobat. Mikael memperingatkan para malaikat bahwa Allah telah menyediakan semua kebutuhan mereka. Lusifer adalah malaikat yang paling tinggi kedudukannya dan paling dekat dengan Allah di antara semua malaikat. Dia telah melihat secara langsung bahwa Allah tidak mengeluarkan perintah yang tidak adil. Bapa hanya meminta ketaatan sebagai respon atas hukum kasih-Nya. Hidup menurut prinsip-prinsip hukum Allah adalah sebuah respon yang penuh kasih dari makhluk ciptaan atas segala sesuatu yang telah mereka terima dari Bapa. Keinginan Allah adalah untuk memberikan kesejahteraan para malaikat. Namun, jika mereka memilih untuk tidak hidup sesuai dengan hukum Allah, masalah akan muncul. Jelaslah bahwa kecemburuan dan kesombongan telah menjadi penyebab pemberontakan Lusifer. Ketidakbahagiaan, kekecewaan, dan ketidakpuasan
adalah konsekuensi alamiah dari pemberontakan terhadap hukum kasih Allah. Anak Allah memohon kepada para malaikat untuk bertobat karena Bapa bermurah hati dan mau mengampuni mereka. Allah mengasihi mereka terlepas dari apa yang telah mereka katakan dan lakukan. Yang harus mereka lakukan adalah bertobat. Mikael mengingatkan para malaikat bahwa berbeda dengan klaim Lucifer, mereka selalu bebas untuk memutuskan. Dengan memutuskan untuk tetap setia kepada Allah dan mentaati hukum-Nya, mereka memilih hidup. Segala sesuatu yang baik dalam hidup mereka berasal dari Tuhan. Dia adalah sumber dari keberadaan mereka. Sukacita, damai sejahtera, dan kepenuhan yang sejati adalah karunia yang mereka terima dari Bapa. Dan semua itu hanya ada di dalam Dia. Allah tidak berusaha menjauhkan hal-hal yang baik dari mereka. Hukum-hukum-Nya ada hanya untuk melindungi mereka dari kejahatan dan ketidakbahagiaan. Namun, Allah tidak dapat memaksa ciptaannya untuk mengikutinya atau menjalankan karunia-karunia-Nya. Lucifer dan para malaikatnya diberi banyak kesempatan untuk menerima pengampunan Tuhan dan mematuhi hukum kasih-Nya yang dirancang untuk kedamaian dan kebahagiaan mereka. Tetapi Lucifer tidak dapat dibujuk. Dia menolak untuk bertobat. Dia memilih untuk melawan hukum kasih Allah. Bekerja keras untuk membujuk malaikat-malaikat lain untuk mengikutinya. Dia akhirnya berhasil mengajak sepertiga dari mereka untuk berperang melawan anak Allah. Lucifer dan para pengikutnya kalah dalam peperangan dan harus meninggalkan rumah surgawi mereka. Tuhan berdiri di pintu gerbang dan melihat mereka pergi. Oh, betapa Dia menginginkan kedamaian dan kebahagiaan mereka. Bapa dan Anak memiliki rencana untuk keselamatan semua orang yang ingin lepas dari kehidupan dosa dan kesengsaraan yang disebabkan oleh pemberontakan Lucifer. Allah bersedia membayar harga yang sangat mahal untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang akan mengikuti Lucifer dalam pemberontakan. Anak Allah akan mengorbankan nyawanya sendiri untuk menawarkan keselamatan dan kehidupan kekal kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya dan menerima anugerah Allah yang luar biasa.